Ibu mertuaku mengajak seluruh keluarga berlibur ke Eropa dan memintaku tinggal di rumah untuk merawat ayah mertuaku yang lumpuh. Dan malam itu, terjadilah sesuatu yang membuat seluruh keluarga besar menyesal seumur hidup. Namaku Ratna Lestari, usiaku 33 tahun, berasal dari Wonogiri, dan sudah menikah hampir 2 tahun. Jika ada yang bertanya apakah aku menyesal sebelum menikah, aku akan menjawab dengan jujur bahwa saat itu aku pernah percaya, sangat percaya, bahwa aku telah memilih orang yang tepat, keluarga yang tepat, dan waktu yang paling tepat dalam hidup seorang perempuan. Aku bertemu Dimas saat aku bekerja di Jakarta sebagai perawat pribadi untuk seorang pasien lansia. Dia 2 tahun lebih tua dariku, bicaranya santun, dan penampilannya sederhana tanpa dibuat-buat. Di awal perkenalan, dia sering menungguku selesai bekerja, mengajakku makan semangkuk bakso di ujung gang, dan bertanya tentang kampung halamanku serta kabar orang tuaku di desa. Aku ini gadis dari keluarga petani sederhana. Mendengar beberapa patah kata perhatian saja, sudah membuat hatiku luluh tanpa kusadari. Orang bilang, seteguk air di saat haus lebih berharga daripada sebungkus makanan di saat kenyang. Bagiku, hari-hari itu, Dimas adalah kehangatan di tengah perantauan. Saat dia membawaku pulang untuk bertemu keluarganya, aku sungguh terkejut. Keluarga Prawiro tinggal di Menteng, di sebuah vila tua yang dibangun puluhan tahun lalu. Tidak mencolok, tetapi memancarkan kekayaan yang berkelas. Ibu Endang, ibunya menyambutku dengan senyum yang pas, bertanya dengan lembut, dan memuji caraku berbicara yang sopan. Bapak Suryo, ayahnya, saat itu masih sehat, beliau berbicara perlahan, tatapannya tegas namun hangat. Kedua kakak iparku, Dian dan Rini, saat itu sudah menikah dan tinggal jauh. Mereka menelepon untuk menyapa, tawa mereka terdengar riang, membuat siapapun yang mendengar akan berpikir bahwa keluarga ini sangat rukun dan bahagia. Setelah menikah, bulan-bulan pertamaku memang terasa damai. Aku bangun pagi untuk memasak, membersihkan rumah, lalu bergegas pergi bekerja. Ibu Endang tidak pernah membentak, hanya sering mengingatkan dengan halus, keluarga ini sudah terbiasa dengan tata krama, menantu perempuan harus bisa melihat situasi. Aku hanya mengangguk, menasihati diri sendiri bahwa aku masih baru, lebih baik mengalah sedikit demi kedamaian rumah tangga. Dimas saat itu masih membelaku, malam hari dia akan menepuk bahuku sambil tersenyum, ibu memang begitu, wataknya keras. Sabar saja sebentar lagi juga terbiasa, tapi dalam kehidupan menjadi menantu, seringkali rasa dingin itu tidak datang dari angin kencang, melainkan dari embusan angin sepoi-sepoi. Seperti saat makan malam itu, aku mengambilkan sepotong ikan semur yang empuk untuk ayah mertuaku, khawatir beliau susah mengunyah. Ibu Endang melirik sambil tersenyum tipis lalu berkata, "Bapak kan masih punya tangan, jangan berlebihan nanti dikira cari muka." Suasana di meja makan langsung hening. Aku tersenyum canggung dan menarik kembali sumpitku. Hati ini terasa sedikit sakit, tapi aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin ibu hanya bercanda. Lalu di lain waktu, beliau memintaku melakukan ini dan itu, suaranya tetap lembut tapi selalu diakhiri dengan kalimat, "Di rumah ini, menantu perempuan harus tahu diri." Dua kata tahu diri itu lama-kelamaan menjadi biasa ku dengar, sampai-sampai aku tidak gandana yang menjadi kewajiban yang dibebankan padaku. Dimas perlahan menjadi lebih pendiam. Setiap kali aku bercerita, dia hanya diam, menghela napas, lalu menasihatiku untuk bersabar. Aku teringat pesan ibuku di kampung, perempuan yang sudah menikah itu seperti terbelenggu. Dulu aku menertawakannya, menganggap ibuku terlalu khawatir, sampai akhirnya Bapak Suryo jatuh sakit. Setelah serangan stroke yang tiba-tiba, segalanya di rumah berubah dengan sangat cepat. Beliau harus menggunakan kursi roda, bicaranya menjadi lebih sulit, dan butuh bantuan orang untuk berjalan. Seluruh keluarga cemas di hari-hari pertama, namun perlahan, kecemasan itu berubah menjadi helaan napas panjang. Dengan latar belakangku sebagai perawat, secara otomatis akulah yang paling banyak merawat Bapak. Aku tidak keberatan, karena kupikir orang tua yang sakit sama seperti orang tuaku sendiri. Hanya saja, ada kalanya saat aku membungkuk untuk merapikan bantalnya, aku menangkap tatapannya.
Tatapan itu sama sekali tidak kosong seperti yang orang lain pikirkan. Tatapannya lurus, dalam, dan sadar. Setiap kali itu terjadi, jantungku berdebar aneh. Tapi kemudian aku menertawakan diriku sendiri, menganggap itu hanya perasaanku saja. Hingga suatu malam, ketika seluruh keluarga membahas rencana perjalanan ke Eropa untuk mengunjungi kedua kakak iparku, aku mendengar Ibu Endang berkata dengan nada tegas, "Kondisi Bapak selemah ini, harus ada yang tinggal di rumah untuk menjaganya." Menantu perempuan tinggal di rumah untuk menjalankan kewajibannya. Kalimat itu jatuh di meja makan seperti suara pintu yang ditutup. Aku mengangkat kepala menatap Dimas, tapi dia menghindari tatapanku. Dalam sekejap, aku sadar. Hari-hari damai yang lalu mungkin hanyalah lapisan madu di permukaan. Di dalamnya, luka itu diam-diam sudah terbentuk sejak lama. Setelah makan malam itu, segalanya berjalan begitu cepat hingga aku tak sempat mempersiapkan diri. Hanya dalam 2 hari, rumah yang biasanya sunyi mendadak menjadi riuh. Koper ditarik keluar masuk, pakaian tersebar di seluruh ruang tamu, dan beberapa kotak oleh-oleh dari luar negeri ditumpuk rapi di dekat dinding. Ibu Endang mondar-mandir tanpa henti, mulutnya terus menyebutkan daftar barang yang harus dibawa. Dari vitamin hingga kosmetik, dari jaket tipis yang elegan hingga sepatu jalan yang cocok untuk di Eropa. Aku tetap melakukan pekerjaanku. Pagi memasak bubur untuk Bapak, siang menyiapkan obat, sore memandikannya. Bedanya, sejak keputusan itu diumumkan, semua orang di rumah menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tatapan bertanya, melainkan tatapan yang menganggap semua sudah semestinya. Seolah-olah keputusanku untuk tinggal sudah menjadi hal yang wajar, tak perlu didiskusikan, tak perlu ditanyakan. Ibu Endang memanggilku, suaranya lembut tapi setiap katanya seolah sudah dicetak. "Ratna, selama ibu pergi, semua urusan rumah tangga jadi tanggung jawabmu. Bapak masih lemah, perhatikan jam makan, jam tidur, dan obat-obatannya, jangan sampai salah. Kamu kan sudah terbiasa dengan pekerjaan ini, ibu rasa tidak perlu mengingatkan lagi." Aku menjawab, "Iya, Bu," tapi hatiku terasa hampa. Tak ada satupun pertanyaan apakah aku sibuk, apakah aku lelah. Ini murni pembagian tugas, seperti menyerahkan kunci kepada penjaga rumah. Dimas berdiri di sampingnya, memegang tiket pesawat. Saat ibunya berbalik, dia berbisik padaku, "Tolong ya, sayang. Nanti kalau aku pulang, aku ganti." Aku menatapnya, ingin sekali bertanya, "Bisakah kamu tidak pergi dan menemaniku?" Tapi kemudian aku mengurungkan niat. Aku paham tatapan ragu itu. Aku paham jika aku bertanya pun, dia hanya akan diam. Jadi, aku mengangguk dan tersenyum tipis, menganggap semuanya sudah diatur. Sore harinya, kedua kakak iparku melakukan panggilan video. Di layar tampak ruang tunggu bandara yang terang benderang, di belakang terdengar pengumuman penerbangan. Dian tersenyum cerah dan berkata, "Adik ipar, jaga bapak baik-baik ya di rumah. Kami pergi sebentar saja kok." Rini menimpali, suaranya setengah bercanda. Beruntung sekali keluarga ini punya menantu yang tahu diri seperti ini. Mendengarnya, tenggorokanku tercekat. Tahu diri. Dua kata itu sudah biasa ku dengar, tapi belum pernah terasa seberat ini. Aku tersenyum seadanya, mendoakan mereka selamat di perjalanan. Layar pun padam, dan ruangan kembali sunyi. Malam sebelum mereka berangkat, Ibu Endang memberiku petunjuk yang sangat rinci. Jam membalikan tubuh Bapak, jam memandikannya, jam menyalakan AC, bahkan daftar obat yang panjang ditulis dengan tinta merah. Aku menerima kertas itu, melipatnya, dan menyimpannya di laci meja. Semua itu adalah pekerjaan yang sudah kulakukan setiap hari, tapi ketika diucapkan kembali dengan nada perintah, aku merasa lebih seperti seorang pegawai yang digaji daripada seorang menantu. Pagi saat mereka berangkat, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah memasak sarapan, aku mendorong kursi roda Bapak ke teras agar beliau bisa menikmati sinar matahari pagi. Ibu Endang keluar, menatap suaminya sejenak, lalu menoleh padaku dan berkata dengan nada yang terdengar seperti perhatian, "Di rumah hanya ada kamu dan Bapak, usahakan jangan sampai terjadi apa-apa." Aku paham, kalimat itu bukan kekhawatiran untukku, melainkan untuk ketenangan mereka.
Dimas menarik kopernya ke pintu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku pergi dulu ya. Ada apa-apa, telepon aku." Aku mengangguk, tidak mengantarnya sampai ke gerbang. Ketika suara mobil mereka menghilang di ujung jalan dan pintu gerbang besi ditutup, rumah ini tiba-tiba terasa begitu luas dan dingin. Aku berdiri diam cukup lama, bisa mendengar dengan jelas detak jarum jam di ruang tamu. Saat aku kembali ke kamar, aku melihat Bapak masih menatap keluar jendela. Aku membungkuk untuk merapikan selimutnya, hendak mengucapkan beberapa kata untuk memecah kesunyian. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara yang sangat pelan, suara roda kursi yang bergeser di atas lantai, bukan karena doronganku. Aku mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan Bapak Suryo yang lurus menatap. Kali ini, tatapannya tidak hanya sadar, tetapi seolah sedang menunggu sesuatu. Beliau menggerakkan tangannya perlahan, memberiku isyarat untuk mendekat, lalu meletakkan jarinya di bibir. SST. Jantungku berdebar kencang. Firasatku mengatakan, sejak pintu itu tertutup, kehidupanku sebagai menantu yang pendiam telah mulai berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Aku terpaku selama beberapa detik, jantungku berdebar begitu kencang seolah baru saja mendengar sesuatu yang terlarang. Di dalam rumah yang sunyi ini, desisan pelan itu terdengar begitu jelas hingga aku tak bisa meyakinkan diri bahwa aku salah dengar. Aku membungkuk lebih dekat, merendahkan suaraku, "Bapak, Bapak panggil saya." Bapak Suryo tidak langsung menjawab. Beliau menatapku sangat lama, tatapannya tidak lagi sayu seperti biasanya, melainkan tajam, dalam, dan penuh beban. Lalu, dengan gerakan yang lambat namun pasti, beliau menumpukan tangannya pada pegangan kursi roda dan mendorong tubuhnya untuk duduk tegak. Aku terkejut hingga nyaris berteriak, tapi aku berhasil menggigit bibirku tepat waktu. Beliau duduk di sana. Punggungnya belum sepenuhnya lurus, tapi jelas itu bukan postur seorang penderita kelumpuhan seperti yang selama ini keluarga kira. Dalam sekejap, pikiranku kosong. Campur aduk antara takut, bingung, dan perasaan lega karena firasatku selama ini terbukti. "Jangan takut," kata beliau, suaranya berat dan jelas. "Bapak tidak selemah yang mereka kira." Aku menelan ludah, tanganku mencengkeram erat pinggiran tempat tidur. Bapak membuat saya kaget. Apakah semua orang tahu tentang ini?" Beliau menggelengkan kepala. "Tidak ada yang tahu, dan Bapak tidak ingin mereka tahu, setidaknya untuk saat ini." Beliau memberi isyarat agar aku menarik kursi dan mendekat. Aku menurut, masih gemetar. Di luar, angin malam berembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Suara gemerisik daun terdengar seperti langkah kaki seseorang di halaman. Perasaan was-was menyelinap, membuatku tanpa sadar melirik ke arah pintu. "Bapak pura-pura sakit sudah lebih dari 2 bulan ini," kata beliau perlahan. "Bukan untuk menguji obat, tapi untuk menguji orang." Kalimat itu membuat punggungku merinding. Beliau bercerita, selama duduk di kursi roda, beliau mendengar dan melihat lebih banyak hal daripada yang orang kira, percakapan yang dianggap rahasia, tatapan mata yang berubah, helaan napas panjang, saat mereka pikir beliau tidak mendengar. Siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya menunggu hari pembagian warisan, perlahan-lahan mulai terlihat. "Kamu tahu, Ratna." Beliau menatapku. Suaranya sendu. "Di rumah ini, orang yang mau sabar duduk bersama Bapak setiap hari, tanpa menghitung untung rugi, tanpa menghitung waktu, hanya kamu seorang." Mendengarnya, tenggorokanku tercekat. Belum sempat aku berkata apa-apa, beliau sudah menunjuk ke arah dinding di seberang tempat tidur. Di balik lukisan itu, ada brankas. Aku menoleh. Itu adalah lukisan pemandangan tua yang sudah tergantung di sana sejak aku pertama kali datang. Aku tak pernah menyangka ada sesuatu di baliknya. Bapak Suryo melanjutkan, suaranya merendah. "Isinya bukan emas atau perak, tapi sesuatu yang bisa membuat seluruh keluarga ini gempar. Bapak butuh kamu untuk menyimpannya." "Kenapa? Kenapa saya, Pak?" tanyaku, bingung sekaligus takut. "Saya kan hanya menantu." Beliau tersenyum getir. "Justru karena kamu menantu, mereka tidak akan curiga." Lagi pula, beliau berhenti sejenak, tatapannya menyiratkan kesedihan, "Kamu masih punya hati nurani."
sesuatu yang banyak orang di rumah ini sudah jual dengan harga murah sejak lama. Beliau berpesan agar aku sama sekali tidak memberitahu Dimas dan tidak menunjukkan gelagat aneh sedikit pun. Kode brankas itu, beliau bisikkan ke telingaku, adalah tanggal pernikahanku. Aku mendengarnya dengan tangan yang dingin. Aku tidak mengerti mengapa beliau memilih tanggal itu, tapi aku tidak berani bertanya lebih jauh. Beliau meletakkan sebuah map berwarna merah tua di tanganku. Tidak tebal, tapi terasa anehnya berat. Anggap saja Bapak menitipkan nyawa Bapak padamu, kata beliau. Jaga baik-baik, bukan hanya jika Bapak menyuruhmu. Aku memegang map itu, rasanya seperti memegang sebongkah batu. Saat itu, ribuan pertanyaan muncul di kepalaku, tapi tak satu pun yang bisa kuucapkan. Aku hanya bisa mengangguk, merasakan jantungku berdetak dengan berat. Sebelum berbaring kembali, Bapak Suryo menatapku dan mengucapkan satu kalimat pelan, seperti keluhan sekaligus peringatan. Rumah ini sudah rapuh dari dalam, pandai-pandailah menjaga dirimu. Aku mematikan lampu, menutup pintu kamarnya, dan membawa map itu ke kamarku. Rumah ini tenggelam dalam keheningan, tapi aku tahu, sejak saat ini, kedamaian itu sudah sirna. Ada rahasia yang sekali tersentuh, kau tak bisa lagi berpura-pura tidak pernah mengetahuinya. Di halaman, angin bertiup lebih kencang, dahan-dahan pohon bergesekan, menimbulkan suara kering. Aku duduk di tepi tempat tidur untuk waktu yang lama, menatap map di hadapanku, dan mengerti bahwa malam ini bukan hanya malam terbukanya sebuah rahasia, tapi juga malam dimulainya serangkaian ujian yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Detak jam dinding terdengar kering, setiap detaknya membuatku terkejut. Map merah tua itu kusimpan di laci, aku tidak berani membukanya, hanya sesekali menyentuhnya untuk memastikan benda itu masih di sana. Pagi-pagi buta, saat langit masih gelap, aku bangun dan menyiapkan obat untuk ayah mertuaku seperti biasa. Bapak Suryo menatapku dan mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu sudah cukup untuk membuatku mengerti bahwa waktunya telah tiba. Aku menunggu sampai Mbok Wati, asisten rumah tangga kami, pergi ke pasar. Ketika rumah benar-benar sepi, aku menarik kursi ke depan lukisan pemandangan di seberang tempat tidur Bapak. Jantungku berdebar begitu kencang, aku takut orang di halaman pun bisa mendengarnya. Aku mengangkat lukisan itu. Di baliknya, ada sebuah pintu besi kecil yang dicat dengan warna yang sama dengan dinding, sehingga sangat sulit dikenali jika tidak diperhatikan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kombinasi angka. Tanggal pernikahanku muncul di bawah ujung jariku. Setiap angka berputar dengan lambat dan berat. Ketika terdengar bunyi klik pelan, aku berhenti sejenak sebelum berani menarik pintunya. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada uang tunai seperti yang biasa orang bayangkan tentang brankas. Yang ada di hadapanku adalah tumpukan kertas yang tersusun rapi di dalam kantong kedap air. Aku mengeluarkannya satu persatu dan meletakkannya di atas meja. Tanganku sedikit gemetar, tapi pikiranku anehnya sangat jernih. Lembar-lembar pertama adalah akta jual beli tanah. Aku terkejut melihat angkanya. Harga yang tertulis di kertas jauh lebih rendah dari harga pasaran untuk lokasi yang sama, yang pernah kudengar dari obrolan orang. Berikutnya adalah rekening koran, aliran dana yang melewati banyak rekening berbeda, berputar-putar seolah sengaja menyembunyikan jejak. Aku tidak ahli dalam bisnis, tapi aku cukup mengerti bahwa ini bukan transaksi biasa. Ada sebuah buku catatan tua, tulisan tangan Bapak Suryo, dengan tanggal-tanggal yang tercatat sangat rinci. Aku membalik setiap halamannya, dan menemukan catatan-catatan seperti pengingat. Dana ini belum legal, belum aman. Hati-hati dengan orang rumah. Membacanya, punggungku terasa dingin. Aku mulai mengerti mengapa beliau mengatakan benda ini bisa membuat seluruh keluarga gempar. Aku tidak langsung membuka map merah itu. Aku menyisihkannya, sesuai pesan beliau. Saat itu, perasaanku bukan lagi perasaan seorang menantu, melainkan kekhawatiran yang sangat nyata. Jika dokumen-dokumen ini ketahuan, aku akan menjadi sasaran pertama. Aku mengumpulkan semuanya, mengambil beberapa foto cepat dengan ponselku, lalu menyusunnya kembali persis seperti semula. Kututup brankas,
dan kugantung kembali lukisannya. Aku berdiri diam sejenak. Ruangan ini masih sama, tapi aku tahu, sejak saat ini, aku telah melangkah ke batas yang berbeda, di mana setiap tindakan bisa membawa konsekuensi. Siang hari, saat sedang memasak bubur di dapur, ponselku tiba-tiba bergetar. Layar menunjukkan nama ibu. Aku terkejut, tanganku berhenti di udara. Setelah menarik napas dalam, aku menjawab, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Ibu Endang menanyakan kabar Bapak, menanyakan bagaimana makanku. Setiap kalimatnya terdengar wajar, tapi aku sadar beliau bertanya lebih detail dari biasanya. Terutama detail-detail yang berhubungan dengan kamar ayah mertuaku, dan apakah aku menyentuh barang-barang apapun. Aku menjawab seperlunya, tidak berlebihan, tidak kurang, sama seperti caraku hidup di rumah ini selama ini. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponselku, tapi hatiku tidak tenang. Perasaan sedang diinterogasi begitu jelas hingga aku melihat sekeliling dapur dan merasa semuanya mendadak asing. Aku membungkuk untuk mengambil beras, dan tanpa sengaja melihat sebuah ponsel tua tersembunyi di belakang toples. Layarnya mati tapi kabel pengisi dayanya terpasang. Aku tidak langsung menyentuhnya, hanya berdiri menatapnya selama beberapa detik, lalu dengan tenang menutup kembali toples beras itu seolah tidak melihat apa-apa. Terkadang, berpura-pura tidak tahu adalah cara teraman untuk melindungi diri. Sore harinya, aku membawa obat untuk ayah mertuaku. Beliau menatap raut wajahku dan bertanya pelan, "Kamu sudah melihatnya?" Aku mengangguk. "Sudah, Pak. Saya mengerti kenapa Bapak khawatir." Beliau menghela napas, suaranya perlahan. "Karena itulah Bapak bilang, ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Mulai sekarang, setiap langkah yang kamu ambil harus dipikirkan baik-baik." Aku keluar dari kamarnya, menutup pintu, dan bersandar di dinding sejenak untuk menenangkan diri. Di kepalaku terngiang ucapan ibuku dulu, tahu kapan harus takut berarti tahu cara untuk bertahan hidup. Saat itu aku mengerti, rasa takut ini bukan untuk membuatku mundur, melainkan untuk membuatku tetap waspada. Di luar, hujan mulai turun gerimis. Tetesan air hujan yang kecil mengetuk atap teras dengan irama yang teratur, seperti pengingat yang tak henti-hentinya. Aku menatap halaman yang sepi, dan dalam hati aku tahu, kertas-kertas itu telah mulai bersuara, dan sejak saat ini, tidak akan ada lagi hal yang terjadi secara kebetulan. Sore itu, hujan gerimis masih turun, tidak deras tapi cukup membuat suasana di dalam rumah menjadi sejuk dan dingin. Aku baru saja selesai menyuapi ayah mertuaku bubur, dan sedang membereskan mangkuk ketika ponselku bergetar terus-menerus. Melihat nama ibu di layar, jantungku sedikit berdebar, tapi aku tetap berusaha terlihat normal. Panggilan itu berupa video call. Saat aku menerimanya, wajah Ibu Endang muncul dengan sangat jelas. Di belakangnya tampak ruangan yang terang benderang, samar-samar terdengar suara orang berbicara dalam bahasa asing. Beliau tersenyum dengan senyumannya yang khas. Tapi hari ini, jika kuperhatikan baik-baik, senyuman itu terasa lebih tajam. "Bagaimana keadaan di rumah, Nak?" tanyanya dengan suara manis. "Bapak baik-baik saja, Bu. Semua aman terkendali," jawabku singkat. Belum sempat aku menambahkan apa-apa, Dian sudah mendekat ke layar, rambutnya tertata rapi, bibirnya berlipstik cerah. "Adik ipar pasti capek sekali, ya? Kami di sini juga khawatir sekali dengan Bapak." Aku mengangguk, tetap tersenyum tipis. Rini, yang duduk di sampingnya, tidak banyak bicara, hanya menatapku lekat-lekat seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Tiba-tiba aku merasa punggungku dingin, padahal AC tidak menyala. Ibu Endang mulai bertanya lebih detail. "Apakah Bapak ada minta buka lemari atau brankas, Nak?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, seolah hanya pertanyaan iseng, tapi jantungku berdebar kencang, tanganku tanpa sadar menggenggam erat sendok yang kupegang. "Tidak, Bu, Bapak kan lemah, hanya istirahat saja," jawabku berusaha menjaga nada suaraku agar tetap stabil. Beliau mengangguk-angguk, lalu tiba-tiba berkata, "Coba putar kameranya, Ibu mau lihat kamar Bapak sebentar. Sudah lama tidak lihat, kangen rasanya." Aku terdiam sejenak. Separuh diriku ingin menolak, tapi separuh lainnya sadar bahwa jika aku menunjukkan gelagat aneh sekarang,
semuanya akan menjadi lebih rumit. Aku berdiri. Sambil berjalan aku mengarahkan kamera, hanya memperlihatkan sudut-sudut yang biasa, tempat tidur, jendela, lemari obat. Tentu saja, aku menghindari lukisan di dinding. Rapi juga ya, komentar Ibu Endang. Matanya terpaku pada layar seolah ingin menembusnya untuk melihat lebih dalam. Dimas baru muncul di layar saat itu, dia berdiri sedikit di belakang, wajahnya tampak lelah. Kamu di rumah sabar ya, ada apa-apa langsung kabari aku. Kalimatnya terdengar hangat, tapi tatapannya yang sekilas melirik ke arah belakangku membuat hatiku sedikit pedih. Panggilan video itu berlangsung beberapa menit lagi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang tentang kegiatan di rumah. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan singkat, tidak berlebihan, tidak kurang. Ketika Ibu Endang akhirnya menutup telepon, aku bisa bernapas lega. Rasanya seperti baru saja melewati ujian lisan yang jika salah sedikit saja, semuanya akan terbongkar. Aku meletakkan ponsel di meja dan berbalik menuju dapur. Saat aku membungkuk untuk mengambil beras, aku melihat sesuatu yang aneh di belakang toples gerabah. Sebuah ponsel tua, layarnya gelap tapi kabel pengisi dayanya terpasang. Aku terpaku selama beberapa detik, jantungku berdebar begitu kencang hingga telingaku berdengung. Aku tidak menyentuhnya, hanya dengan tenang mendorong toples beras itu kembali ke tempatnya, berpura-pura tidak pernah melihat apa-apa. Aku sadar, sejak saat ini, setiap gerak-gerikku mungkin sedang direkam, didengarkan, dan diawasi. Malamnya, setelah selesai membereskan semua pekerjaan, aku membawa teh hangat untuk ayah mertuaku. Beliau menatapku, tatapannya menjadi lebih dalam. Mereka menelepon, "Sudah, Pak," jawabku, lalu duduk di kursi. Beliau mengangguk pelan dan berkata seolah pada dirinya sendiri, sudah jauh pun masih ingin mengendalikan segalanya. Keserakahan memang tidak mengenal jarak. Aku menatapnya, hatiku terasa berat. Tiba-tiba aku teringat pepatah lama. Hanya orang yang tidur di dalam selimut yang tahu jika ada kutu di dalamnya. Jika aku tidak tinggal di rumah ini, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah tahu bahwa di balik kata-kata manis penuh perhatian itu, ada kewaspadaan yang begitu dingin. Malam semakin larut, aku mematikan sebagian lampu, hanya menyisakan cahaya temaram di dalam ruangan. Berbaring di tempat tidur, aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di dalam rumah membuatku terkejut. Aku menyadari, sejak panggilan video itu, aku bukan lagi sekadar menantu yang penurut. Aku telah menjadi salah satu mata rantai dalam sebuah permainan catur yang sedang dimainkan orang lain. Di luar, hujan sudah reda, tapi di dalam hatiku, gelombang bawah tanah baru saja mulai naik, menandakan bahwa hari-hari tenang yang singkat telah berlalu. Malam itu aku tidak mematikan lampu dapur. Cahaya kuningnya yang memantul di lantai keramik yang dingin cukup untuk membuatku bisa melihat setiap sudut kecil di rumah. Ponsel yang tersembunyi di belakang toples beras itu terus muncul di kepalaku seperti duri. Tidak dicabut terasa sakit, tapi disentuh takut kena racun. Aku duduk di meja makan untuk waktu yang sangat lama, berpura-pura mencatat jadwal minum obat ayah mertuaku, tapi telingaku waspada mendengarkan sekitar. Rumah ini sunyi senyap, hanya ada suara angin yang menyusup melalui celah pintu. Keheningan itu tidak membuatku lega, malah semakin memperluas rasa was-wasku. Ponsel di tanganku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, tanpa nama, hanya berisi beberapa kata. Jangan percaya siapapun di rumah ini. Aku menatap layar lekat-lekat, jantungku berdebar kencang. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan, tidak ada nama pengirim. Kalimatnya dingin tapi tepat mengenai sasaran kekhawatiranku. Aku tidak membalas, hanya mematikan layar dan meletakkan ponselku terbalik di atas meja. Beberapa saat kemudian, pesan kedua datang, dari nomor yang sama. Mereka tidak pergi semua. Ada yang sudah kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Di kepalaku terbayang wajah Dian, lalu Rini, bahkan Dimas. Aku tidak tahu siapa pengirim pesan ini, tapi jelas mereka tahu lebih banyak dariku. Aku berjalan perlahan ke belakang rumah, mengintip dari celah jendela kecil yang menghadap ke taman. Di luar gelap gulita, hanya tampak bayangan pohon yang bergoyang pelan ditiup angin. Keesokan paginya,
aku mengubah kebiasaan hidupku. Aku lebih sedikit bicara, berjalan lebih pelan. Semua pekerjaanku lakukan dengan perlahan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat memasak, aku menyalakan musik pelan untuk menutupi suara. Saat bersih-bersih, aku tidak berdiam lama di satu tempat. Aku sadar, jika aku terlihat tegang, orang yang mengawasiku akan semakin waspada. Aku diam-diam mengamati ponsel di dapur. Setiap kali lewat, aku memperhatikan apakah layarnya menyala, apakah kabelnya tercabut. Pernah sekali aku melihat lampu notifikasinya berkedip sangat pelan. Jantungku kembali berdebar. Tapi di luar aku harus tetap tenang. Siang hari, saat sedang mencuci piring, Mbok Wati mendekat dan berbisik sangat pelan, "Mbak Ratna, beberapa hari ini ada orang asing di dekat gerbang, katanya teknisi internet, tapi kerjanya cuma melihat ke dalam rumah kita." Aku mengangkat kepala, jantungku berdebar cepat, tapi aku hanya mengangguk pelan. "Mungkin mereka sedang memperbaiki kabel di jalan, Mbok," begitu kataku. Tapi dalam hati aku tahu tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan yang terjadi secara beruntun. Aku berpesan pada Mbok Wati untuk bekerja seperti biasa dan tidak menunjukkan raut cemas. Beliau menatapku, tatapannya campur aduk antara takut dan kasihan, lalu diam-diam kembali bekerja. Sore harinya, aku membawa air minum untuk ayah mertuaku. Bapak Suryo menatapku sangat lama seolah sedang menimbang sesuatu. "Ada masalah, kan, Nak?" tanyanya dengan suara rendah. Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi, pesan aneh, ponsel di dapur, orang asing di luar gerbang. Setelah mendengar ceritaku, beliau memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali, tatapannya menjadi lebih tajam. "Dugaan Bapak tidak salah," katanya perlahan. "Ada yang tidak percaya, Bapak sudah melepaskan segalanya." Beliau memberiku pesan yang sangat penting, "Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Jangan sentuh apa yang mereka pasang, jangan coba-coba merusaknya." Tahu tapi berpura-pura tidak tahu, terkadang itu satu-satunya cara untuk selamat. Aku mengangguk. Saat itu, rasa takut di hatiku telah berganti dengan sesuatu yang lain, kewaspadaan. Aku sadar ini bukan lagi soal kesabaran atau kepasrahan. Ini adalah saatnya untuk tetap berpikir jernih jika tidak ingin menjadi pion yang disingkirkan dari papan catur. Malam itu, aku mencoba menelepon Dian di nomor internasional yang biasa ia gunakan. Nada sambung berbunyi, tapi tidak diangkat. Beberapa menit kemudian, aku menelepon lagi. Kali ini, aku mendengar suara dering yang sangat pelan, bukan dari ponselku, tapi dari suatu tempat di dalam rumah. Aku terpaku, hawa dingin menjalar di punggungku. Aku tidak langsung berbalik, hanya dengan tenang mematikan panggilan itu, lalu berjalan perlahan masuk ke kamarku dan menutup pintu. Ada kebenaran yang saat baru kau sentuh, lebih baik jangan ditatap langsung jika kau belum siap menghadapinya. Di luar, awan gelap menggantung rendah. Aku duduk di dekat jendela, menatap halaman yang familiar tapi kini terasa begitu asing. Ternyata, rumah ini tidak hanya dihuni olehku dan seorang pria sakit. Ada juga bayang-bayang yang diam-diam mengamati, menunggu celah. Aku mengepalkan tanganku, berbisik dalam hati, "Jangan tunjukkan kartumu sebelum waktunya tiba. Jalan di depanku pasti tidak akan mudah." Tapi sejak saat ini, aku tahu aku tidak lagi sendirian dalam kenaifanku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena sudah cukup tidur, tapi karena semalaman aku nyaris tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku berputar pada satu pertanyaan, jika Dian tidak berada di Eropa, di mana dia selama ini, dan seberapa banyak yang sudah ia lihat tentangku. Aku tidak terburu-buru mencari jawaban. Aku melakukan semuanya seperti biasa, memasak sarapan, menyiapkan obat untuk ayah mertuaku, membersihkan ruang tamu. Tapi berbeda dari hari-hari sebelumnya, aku mulai memperhatikan detail-detail kecil dengan lebih saksama. Jejak sepatu di teras yang bukan milikku atau Mbok Wati. Tempat sampah dapur yang berisi gelas kopi sekali pakai. Dan yang terpenting, gerbang rumah yang sesekali terbuka lalu tertutup dengan sangat pelan, padahal aku tidak mendengar suara bel sama sekali. Menjelang siang, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang, aku mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Tidak berisik, tidak ada klakson, hanya suara mesin yang samar.
Aku bersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville dan mengintip dari celah. Orang yang turun dari mobil tidak lain adalah Dian. Dia memakai topi, kacamata hitam, dan pakaian yang sangat sederhana, sampai-sampai jika tidak mengenalnya, mungkin aku tidak akan sadar. Tapi cara berjalannya, cara matanya melirik ke sekeliling, aku tidak mungkin salah. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tidak langsung keluar. Aku membiarkannya membuka gerbang sendiri, masuk sendiri, seperti orang yang sudah sangat terbiasa. Dian tidak langsung masuk ke dalam rumah, dia berdiri di halaman sambil menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi terdengar kesal. Aku tidak bisa mendengar isinya, hanya melihat wajahnya yang sama sekali tidak santai seperti saat panggilan video dari Eropa. Tepat saat ia menutup telepon, Dian berbalik dan melihatku sedang berdiri di teras. Sesaat, kami berdua sama-sama terdiam. Tapi hanya dalam satu tarikan napas, Dian sudah kembali tenang. Dia melepas kacamata hitamnya dan tersenyum tipis. Adik ipar di rumah, ya. Kakak pulang lebih cepat dari perkiraan. Aku mengangguk, menjawab dengan nada datar. Iya mbak, saya tidak dengar kabar mbak mau pulang. Dian masuk ke dalam rumah. Matanya menyapu sekeliling seolah tanpa tujuan. Tapi aku tahu dia sedang memeriksa keadaan. Ada urusan mendadak. Begitu selesai, kakak langsung terbang pulang. Dia menambahkan, pasti capek sekali ya di rumah sendirian? Aku tidak langsung menjawab, hanya mempersilakannya duduk dan menuangkan air minum. Dalam hatiku, semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Pesan-pesan anonim, ponsel tersembunyi di dapur, orang asing di luar gerbang semuanya bukan lagi kebetulan. Dian meminum airnya seteguk lalu bertanya langsung tanpa basa-basi. Bapak, bagaimana keadaannya sekarang? Masih sama seperti biasa, Mbak, jawabku, tatapanku tidak menghindar. Saya merawatnya sesuai jadwal dari dokter. Dian mengangguk, tatapannya berhenti cukup lama di wajahku. Kamu jadi menantu memang bisa diandalkan. Tidak sia-sia ibu percaya sama kamu. Dua kata percaya itu terdengar getir di lidahku, tapi aku hanya tersenyum tipis. Sudah kewajiban saya sebagai menantu, Mbak. Dian meletakkan gelasnya, suaranya merendah. Kalau ada apa-apa di rumah ini, jangan lupa kabari kakak. Kita kan satu keluarga, buat apa saling menyembunyikan sesuatu? Aku menatap lurus ke matanya, menjawab perlahan, kalau ada apa-apa di rumah ini, mungkin bapak dan ibu lebih tahu daripada saya. Sekilas raut tidak suka melintas di wajah Dian, sangat cepat, tapi aku sempat melihatnya. Dia berdiri dan berkata akan menengok Bapak. Aku berjalan di depan untuk membukakan pintu kamar, Bapak Suryo terbaring di sana dengan raut lelah yang sudah biasa kulihat. Dian mendekat dan memanggil Bapak dengan sangat sopan, tapi matanya tidak lepas dari setiap sudut ruangan. Aku berdiri diam di sampingnya, mengamati. Dian hanya bertanya beberapa hal basa-basi lalu keluar, tidak tinggal lama. Sebelum pergi dia berbalik dan berkata seolah mengingatkan, kamu di rumah sendirian, hati-hati ya, zaman sekarang banyak kejadian aneh. Aku paham itu bukan perhatian, melainkan peringatan. Setelah Dian pergi, aku menutup pintu dan kembali menatap ayah mertuaku. Beliau membuka matanya, suaranya sangat pelan. Dia sudah kembali? Sudah Pak, jawabku. Ternyata dia tidak pernah pergi jauh. Bapak Suryo menghela napas. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sedih. Bapak sudah menduganya. Orang serakah tidak akan bisa menunggu lama. Aku duduk di kursi, hatiku terasa berat. Saat itu, aku sadar, mulai sekarang setiap langkahku berada dalam pengawasan mereka. Tapi di saat yang sama, aku tidak lagi buta. Mengetahui di mana lawanmu berada dan apa yang mereka pikirkan, terkadang justru menjadi sebuah keuntungan. Sore harinya, aku menerima satu pesan lagi dari nomor tak dikenal. Kamu sudah bertemu dengannya. Hati-hati dengan ucapanmu. Aku membaca pesan itu, menghapusnya, lalu menyimpan ponselku. Di halaman, sinar matahari sore menembus dedaunan, menciptakan bayangan panjang di atas lantai. Aku berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menasihati diriku untuk tetap tegar. Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Tapi di rumah ini,
Sepertinya tidak ada lagi yang menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Dan ketika orang lain sudah memasang mata untuk mengawasi, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah berjalan pelan, pasti, dan tidak membocorkan jalan yang kupilih. Hampir tengah malam, saat aku baru saja akan terlelap, aku mendengar suara mobil mengerem mendadak di depan gerbang. Tidak ada klakson, tidak ada panggilan, hanya suara yang familiar tapi terasa asing. Aku langsung terbangun, jantungku berdebar kencang. Di rumah saat ini, selain aku dan ayah mertuaku, tidak ada orang lain. Mbok Wati sudah izin pulang kampung beberapa hari karena ibunya sakit. Suara gerbang besi yang ditarik terdengar berderit di tengah malam yang sunyi. Aku berdiri di balik pintu kamarku, tidak langsung keluar. Beberapa detik kemudian, suara roda koper yang diseret di lantai keramik terdengar, berat dan teratur. Aku tahu siapa orang itu. Dimas muncul di ambang pintu ruang tamu. Dia mengenakan jaket tipis, wajahnya kuyu, tapi tatapannya bukan lagi tatapan lelah seorang pelancong, melainkan ketegangan seseorang yang takut kehilangan sesuatu. Melihatku, dia sedikit terkejut, lalu memaksakan senyum. "Kenapa kamu belum tidur?" Aku menatapnya, suaraku tenang. Aku dengar suara mobil. Dia menarik kopernya ke sudut ruangan. Matanya menyapu sekeliling rumah dengan sangat cepat, seperti kebiasaan yang sulit dihilangkan. "Bapak bagaimana?" tanyanya, tapi matanya tidak mengarah ke kamar Bapak. "Bapak sudah tidur," jawabku singkat. Dimas mengangguk, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Beberapa hari ini, ada kejadian aneh tidak?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Maksud Mas, kejadian aneh seperti apa?" Dia tersenyum canggung sambil menggosokkan tangannya. "Ya, apakah Bapak ada minta buka brankas atau bicara soal harta?" Pertanyaan itu jatuh di tengah ruang tamu yang kosong, terdengar begitu jelas. Aku tidak langsung menjawab. Sesaat, aku merasa sedih. Sedih karena ternyata hal yang paling ia pedulikan saat kembali bukanlah kesehatan ayahnya, bukan juga aku. "Saya hanya mengurus obat-obatan Bapak," kataku perlahan. "Soal itu saya tidak tahu." Dimas menatapku. Tatapannya penuh selidik. Tidak lagi disembunyikan. "Kamu istriku, Ratna, apa yang perlu disembunyikan?" Aku tersenyum getir. "Suami istri pun tidak selalu tahu segalanya, kan Mas?" Suasana di antara kami menjadi tegang. Dimas berbalik, berjalan menuju kamar ayah mertuaku. Aku mengikutinya dan berdiri di luar pintu. Di dalam, Bapak Suryo masih terbaring diam, dengan postur lelah yang sama. Dimas memanggil Bapak dengan sangat pelan, lalu mendekati meja di samping tempat tidur, tangannya diam-diam meraih laci. "Cari apa kamu?" Tiba-tiba Bapak Suryo bersuara, nadanya lemah tapi jelas. Dimas terkejut dan cepat-cepat menarik tangannya. Aku hanya mau lihat obat Bapak." Bapak Suryo memejamkan mata, tidak menjawab, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat seolah dia sudah tahu segalanya. Keluar dari kamar, Dimas menutup pintu dan menoleh ke arahku. Suaranya merendah. "Jangan kira aku tidak tahu. Bapak itu masih sadar sepenuhnya." Jantungku sedikit berdebar, tapi aku tetap menjaga suaraku agar stabil. "Sadar atau tidak, beliau tetap ayahmu, Mas." Dimas menatapku sangat lama. Di dalam tatapan itu, aku tidak lagi melihat perlindungan seperti di awal pernikahan kami, melainkan perhitungan untung rugi. Dia berkata seolah sedang mengujiku, "Rumah ini cepat atau lambat harus diurus pembagiannya. Kamu istriku, lebih baik kamu memihakku." Aku terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena sakit. Aku sadar, sejak saat ini, pernikahanku telah memasuki babak baru, di mana kata istri tidak lagi identik dengan cinta, melainkan dijadikan syarat. Aku tidak menjawab. Aku berbalik, meninggalkannya berdiri di sana dengan kekesalan yang terpancar jelas. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi masing-masing memunggungi satu sama lain. Jarak di antara kami yang seolah hanya beberapa jengkal terasa sejauh 2 tepi sungai. Sebelum tidur, ponselku bergetar. Sebuah pesan baru dari nomor tak dikenal. Dia pulang karena takut kehilangan kendali. "Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati." Aku mematikan layar dan memejamkan mata. Di kepalaku,
tidak ada lagi rasa takut yang samar, melainkan kewaspadaan yang dingin. Aku tahu permainan catur ini telah memasuki babak baru, dan aku tidak lagi diizinkan untuk menjadi naif. Jika Anda yang membaca sampai di sini, tetaplah bersama saya hingga akhir cerita. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat banyak orang terkejut. Jika Anda berada dalam posisi ini, apakah Anda akan memilih untuk percaya pada suami Anda atau pada intuisi Anda sendiri? Silakan tinggalkan pemikiran Anda di bawah untuk kita diskusikan bersama. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena kebiasaan, tapi karena aku tidak ingin berhadapan dengan tatapan Dimas lebih lama lagi di ruangan yang sempit itu. Dia masih terbaring, memunggungiku, napasnya teratur. Tapi aku tahu, ketenangan itu hanyalah di permukaan. Aku pergi ke dapur untuk memasak sarapan bagi ayah mertuaku. Saat sedang mengiris sayuran, aku bisa merasakan dengan jelas ada tatapan yang mengawasiku dari belakang. Aku berbalik dan melihat Dimas berdiri bersandar di pintu, kedua tangannya terlipat di depan dada. "Kamu kelihatan lelah," katanya dengan nada seolah peduli. "Mungkin karena kurang tidur," jawabku tanpa mengangkat kepala. Dia mendekat, merendahkan suaranya. "Kamu sudah bekerja keras. Kalau ada masalah, cerita saja padaku. Kita kan suami istri." Aku tersenyum dalam hati. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan percaya. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti jaring yang sudah dipasang, menungguku masuk ke dalamnya. Aku meletakkan pisau dan menoleh ke arahnya. "Aku hanya ingin keluarga kita damai, Mas." Dimas terdiam sejenak, lalu mengubah nada bicaranya, tidak lagi berputar-putar. "Damai atau tidaknya tergantung pada apa yang kamu pegang." Kalimat itu membuat tanganku terasa dingin. Siang hari, saat aku baru saja selesai memberikan obat pada ayah mertuaku, Dimas tiba-tiba sudah memegang ponselku. "Baterainya lemah, Mas bantu isi daya ya," katanya seolah tidak ada apa-apa. Aku mendekat, menjaga suaraku agar tetap tenang. "Biar aku saja yang isi." Raut wajahnya sedikit kesal, tapi akhirnya dia mengembalikan ponselku. Aku tahu dia baru saja menguji reaksiku. Ujian-ujian kecil seperti ini terus datang bertubi-tubi, cukup untuk membuat orang yang tidak kuat mental membongkar rahasianya sendiri. Sore itu, aku izin keluar untuk membeli beberapa perlengkapan medis tambahan untuk Bapak. Dimas menatapku cukup lama, lalu mengangguk. Aku paham, dia mengizinkanku pergi, tapi tidak sepenuhnya melepaskan pengawasan. Aku mengendarai motor ke sebuah pura di dekat rumah, menyalakan sebatang dupa untuk menenangkan hatiku, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat pertemuan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pria yang duduk di warung kecil di ujung jalan itu memperkenalkan dirinya sebagai Rian. Dia berbicara dengan singkat dan padat. "Mbak sekarang memegang sesuatu yang seharusnya tidak disimpan di rumah," katanya langsung. "Kalau sampai mereka berhasil mengambilnya, Mbak tidak akan punya jalan keluar." Dia menunjukkan beberapa salinan dokumen terkait tanah pusaka keluarga suamiku. Nilai sebenarnya 2 kali lipat lebih tinggi dari angka yang tertera di akta. "Inilah alasan mereka begitu tidak sabar," katanya, "dan ini juga alasan mengapa Mbak sekarang dalam bahaya." Mendengarnya, hatiku terasa berat. Bukan karena uang, tapi karena aku sadar, sejak saat ini, aku telah menjadi penghalang di jalan mereka. Rian berpesan agar aku sama sekali tidak berkonfrontasi langsung, harus menyimpan bukti dengan cara yang legal, dan yang terpenting, melindungi saksi kunci di dalam rumah. Aku tiba di gerbang rumah saat hari sudah mulai gelap. Sebelum masuk, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu di dalam sana ada yang menungguku, bukan dengan kekhawatiran seorang suami, tapi dengan tatapan seorang yang sedang membuat perhitungan. Benar saja, begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat Dian sudah duduk di sana, santai seperti pemilik rumah. Dia menatapku dan tersenyum tipis. "Adik ipar dari mana saja, kok pulangnya sore sekali?" Aku meletakkan tasku dan menjawab dengan tenang. "Saya habis membeli perlengkapan untuk Bapak." Dian mengangguk, matanya sekilas melirik tasku lalu berhenti padaku. "Rumah ini sebentar lagi akan ada banyak hal yang harus dijelaskan. Sebaiknya kamu siapkan mental." Aku tidak menjawab. Aku langsung masuk ke kamarku,
menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Aku baru sadar tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Air sudah sampai di kaki, dan aku tahu jika aku menunggu airnya naik lebih tinggi, mungkin aku tidak akan punya tempat untuk berpijak lagi. Di luar, suara percakapan Dimas dan Dian terdengar sayup-sayup. Aku tidak bisa mendengar setiap katanya, tapi aku cukup paham bahwa mereka sedang membicarakanku. Aku mengepalkan tanganku, menasihati diri sendiri untuk lebih waspada. Karena mulai sekarang, di rumah ini, setiap hidangan, setiap sapaan, bisa jadi adalah sebuah ujian. Dan jika aku lengah, harga yang harus kubayar bukan hanya pernikahanku, tapi mungkin juga keselamatanku sendiri. Keesokan paginya, rumah ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Dian tidak lagi duduk di ruang tamu, dan Dimas sudah keluar sejak pagi dengan alasan ada urusan mendadak. Aku tahu ini bukan kebetulan, melainkan jeda sebelum mereka melancarkan serangan berikutnya. Menjelang siang, saat aku sedang merapikan lemari obat ayah mertuaku, aku mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang, tidak berisik, tidak terburu-buru. Sesaat kemudian, Mbok Wati berlari masuk dan berbisik, "Mbak Ratna, ada pamannya ibu besar datang." Aku sedikit terkejut. Sejak menjadi menantu, aku hanya beberapa kali mendengar nama Pak Bima disebut, sebagai kerabat jauh yang jarang berkunjung. Aku keluar dan melihat seorang pria berusia sekitar 50-an, tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Dia membawa keranjang berisi oleh-oleh khas kampung. Rebung kering, beberapa bungkus teh, dan beberapa buah jeruk bali. Semuanya begitu sederhana hingga terasa janggal di tengah rumah yang megah ini. "Kamu Ratna, kan?" tanyanya. Suaranya berat dan ramah. "Iya, Pak." "Mari, silakan masuk," jawabku sambil mempersilakannya. Pak Bima duduk di kursi, memandang sekeliling rumah sejenak, lalu menghela napas pelan. "Sudah lama Paman tidak ke sini. Rumahnya masih sama, tapi orang-orangnya sudah banyak berubah." Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya menuangkan teh untuknya. Saat tahu Ibu Endang belum pulang, beliau mengangguk pelan seolah sudah menduganya. Beliau meminta izin untuk menengok Bapak Suryo. Aku mengantarnya, dalam hati bertanya-tanya karena sikap Pak Bima sangat berbeda dari yang lain, tidak menyelidik, tidak ingin tahu. Di dalam kamar, Bapak Suryo membuka matanya saat mendengar langkah kaki. Melihat Pak Bima, tatapannya terkejut sejenak, lalu melembut. "Bima, kamu?" katanya pelan. "Iya, Mas. Aku datang menjenguk," jawab Pak Bima perlahan. Kedua pria itu duduk berhadapan, tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan ada ikatan tak kasat mata di antara mereka. Aku hendak menuangkan teh lagi ketika Pak Bima menoleh dan berkata dengan lembut, "Ratna, duduklah. Ada sesuatu yang Paman rasa perlu kamu dengar." Aku sedikit ragu, tapi akhirnya menarik kursi dan duduk. Bapak Suryo terdiam cukup lama, lalu menatap Pak Bima seolah meminta izin. Pak Bima mengangguk, tatapannya menjadi serius. Dulu, Pak Bima memulai ceritanya dengan suara datar. "Mas Suryo tidak selalu seperti sekarang. Dulu, dia orang yang sangat setia." Aku mendengarkan, jantungku berdetak lebih lambat. Beliau bercerita tentang seorang gadis dari Wonogiri, baik hati, pekerja keras, yang pernah dekat dengan Bapak Suryo sebelum beliau menikah. Mereka saling mencintai, tapi hubungan mereka ditentang karena tidak sederajat. Ketika Bapak Suryo dipaksa menikahi Ibu Endang untuk kelancaran bisnis keluarga, gadis itu terpaksa pergi diam-diam. Mendengarnya, hatiku bergejolak. Detail tentang kampung halaman, postur tubuh, kebiasaan memasak. Kenapa terasa begitu familiar? Gadis itu sedang mengandung saat pergi, lanjut Pak Bima, suaranya merendah. Tapi dia merahasiakannya, hanya beberapa orang yang tahu. Aku merasa telingaku berdengung. Aku menoleh ke arah Bapak Suryo. Beliau memejamkan matanya, setetes air mata mengalir perlahan di pipinya. "Aku pengecut," katanya pelan. "Aku tidak bisa melindungi mereka." Suasana di ruangan itu terasa begitu berat. Aku tidak berani bertanya, tidak berani menduga, tapi di dalam hatiku,
Sesuatu mulai terbentuk, begitu jelas hingga membuat tanganku gemetar. Pak Bima menatapku, tatapannya campur aduk antara kasihan dan rasa bersalah. Ratna, Paman menceritakan ini bukan untuk membebanimu. Tapi kebenaran ini, cepat atau lambat, harus kamu ketahui. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanianku untuk bertanya satu hal yang paling kutakutkan. Siapa nama gadis itu, Paman? Sri, jawabnya singkat, orang Wonogiri. Nama itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aku ingat dengan sangat jelas. Itu adalah nama ibuku. Tenggorokanku tercekat, mataku terasa panas. Begitu banyak kenangan, begitu banyak cerita yang pernah ibuku mulai tapi tidak pernah selesaikan. Tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Aku tidak menangis, hanya duduk terdiam. Bapak Suryo membuka matanya, menatapku sangat lama, lalu berkata dengan suara bergetar, jika kamu ingin tahu lebih banyak, Bapak akan menceritakan semuanya, beliau menambahkan, tapi tidak sekarang. Aku mengangguk. Pikiranku kacau, tapi ada satu hal yang sangat jelas. Sejak saat ini, aku bukan lagi hanya sekadar menantu di rumah ini, dan sejak saat ini pula, aku mengerti mengapa aku menjadi duri dalam daging bagi banyak orang. Sore harinya, Pak Bima pamit pulang, tidak tinggal lama. Sebelum pergi, beliau meletakkan tangannya di bahuku dan berbisik, ada kebenaran yang jika diketahui akan terasa sakit, tapi jika tidak diketahui akan jauh lebih menyakitkan. Aku menatap mobilnya yang menghilang di ujung jalan, hatiku terasa berat. Di dalam rumah, segalanya masih sama seperti semula, tapi bagiku, tidak ada lagi yang utuh. Di luar, langit mulai mendung. Aku bersandar di bingkai jendela, berpikir dalam hati. Pintu masa lalu baru saja terbuka, dan apapun yang akan datang, aku tahu sudah tidak ada jalan untuk kembali. Setelah kepergian Pak Bima, rumah ini seolah kehilangan energinya. Aku masih melakukan pekerjaan seperti biasa memasak, menyiapkan obat, membersihkan rumah tapi semuanya terasa hampa, seolah aku sedang tinggal di rumah orang lain. Aku tidak berani bertanya apa-apa lagi pada ayah mertuaku. Bukan karena tidak ingin tahu, tapi karena aku takut. Aku takut jika satu konfirmasi lagi datang, hidupku akan berbelok ke arah yang tidak bisa kembali. Tapi ada kebenaran yang, meskipun kita diamkan, akan tetap muncul ke permukaan. Sore itu, saat aku sedang melipat selimut di kamarku, Dimas tiba-tiba sudah berdiri di pintu, tanpa mengetuk, tanpa permisi. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat aneh. Bukan lagi tatapan selidik yang tersembunyi, melainkan campuran antara kebingungan dan kemarahan. "Kamu bicara dengan Pak Bima?" tanyanya langsung. Aku mengangkat kepala dan menjawab perlahan. "Iya, beliau datang menjenguk Bapak." Dimas masuk dan menutup pintu. "Apa yang dia katakan padamu?" Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tidak menghindar. "Cerita lama." "Cerita lama apa?" Suaranya meninggi. Belum sempat aku menjawab, dia sudah melontarkan kalimat yang membuatku merinding. "Apa dia bilang kalau kamu bukan sekadar menantu di rumah ini?" Suasana di kamar menjadi begitu pekat. Aku berdiri diam, merasakan jantungku berdebar sangat kencang. Aku tidak menyangkal, tidak juga mengiyakan. Keheninganku saat itu sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Dimas mundur selangkah, menatapku seolah aku adalah orang asing. "Sejak kapan kamu tahu?" tanyanya dengan suara rendah tapi bergetar. "Aku juga baru tahu," jawabku. Dan aku tidak pernah ingin tahu dengan cara seperti ini. Dimas tertawa kering, mengusap wajahnya dengan kasar. "Jadi karena itu Bapak percaya padamu? Jadi karena itu kamu yang memegang semua dokumen itu, kan?" Aku tidak menjawab. Aku sadar, sejak saat ini, tidak ada lagi yang bisa disebut kebersamaan di antara kami. Dia tidak bertanya apakah aku terluka, dia hanya memikirkan di mana posisiku dalam permainan harta ini. Malam itu, Dian pulang tanpa pemberitahuan. Dia masuk dengan wajah dingin, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kudengar ada cerita menarik di rumah ini," katanya dengan nada sinis. Aku tidak menjawab, aku membereskan piring seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi Dian tidak melepaskanku. Ada yang merasa sudah jadi pemilik rumah, jadi mulai banyak bermimpi. Kalimat itu membuat gerakanku terhenti.
Tapi kemudian aku melanjutkan pekerjaanku. Aku tahu, bereaksi sekarang hanya akan memberi mereka kelemahan baru untuk diserang. Dimas berdiri di samping Dian tanpa berkata sepatah kata pun, tapi matanya menghindariku seperti api. Malam harinya, aku masuk ke kamar ayah mertuaku. Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah tahu, kan?" Aku mengangguk, "Sudah, Pak. Tapi saya belum siap." Bapak Suryo memegang tanganku. Tangannya kurus tapi hangat. "Bapak minta maaf karena membiarkanmu membawa status ini diam-diam. Tapi justru karena itulah, kamu masih aman sampai sekarang." Aku tersenyum sedih. Aman mungkin hanya relatif. Karena keesokan paginya, saat aku menuruni tangga, aku nyaris terjatuh karena salah satu anak tangga berderit aneh. Aku berhasil berpegangan pada pegangan tangga, jantungku berdebar kencang. Setelah kuperhatikan, ternyata mur yang menahannya sudah dilonggarkan. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama, keringat dingin membasahi punggungku. Jika aku melangkah lebih cepat, jika aku tidak berpegangan, apa yang akan terjadi? Aku tidak berani memikirkannya. Mbok Wati berlari menghampiriku, wajahnya pucat pasi. "Mbak Ratna, kemarin ada yang menyuruh saya membersihkan tangga, tapi saya belum sempat." Aku langsung mengerti. Ini bukan lagi ancaman verbal, ini sudah tindakan nyata. Aku membawa Mbok Wati ke kamarku dan berpesan agar tidak menceritakannya pada siapapun. Beliau menangis dan berbisik, "Mbak, mereka jahat sekali. Saya takut." Aku memegang tangannya, suaraku kuatkan meskipun hatiku kacau balau. "Mbok tenang saja. Mulai sekarang, Mbok tinggal di dekat saya. Kalau ada yang aneh, langsung bilang." Siang harinya, aku menerima pesan dari Rian. Mereka sudah mulai bertindak. Mbak harus menyiapkan rencana untuk melindungi diri sendiri dan saksi. Aku membaca pesan itu, menghapusnya, lalu menatap ke halaman. Matahari siang begitu terik, tapi aku merasa dingin. Aku sadar, sejak saat ini, aku bukan lagi penonton. Status yang tidak pernah kuinginkan ini, kini menjadi alasan bagi orang lain untuk menyingkirkanku dari permainan dengan cara apapun. Pohon yang lurus tidak takut mati berdiri, tapi jika ada yang sengaja menebangnya, pohon itu juga harus tahu cara untuk bertahan. Setelah insiden tangga itu, aku tidak lagi berani lengah. Setiap langkah di dalam rumah, aku mengamati dengan lebih waspada. Bukan karena aku takut hingga tidak berani hidup, tapi karena aku sadar, ketika seseorang sudah tega bertindak sekali, maka yang kedua kalinya hanya masalah waktu. Aku meminta Mbok Wati untuk pindah tidur di gudang kecil di sebelah dapur, yang lebih dekat dengan kamarku. Alasanku sederhana, agar lebih mudah jika ayah mertuaku membutuhkan sesuatu di malam hari. Beliau menatapku, tatapannya penuh rasa terima kasih sekaligus ketakutan, tapi tidak bertanya lebih jauh. Orang baik biasanya cepat mengerti ketika bahaya sudah di depan mata. Malam itu, saat aku sedang merebus air, aku mendengar suara benturan keras dari arah dapur belakang. Aku berlari ke sana, dan menemukan Mbok Wati sudah terduduk di lantai, tangannya memegangi pinggul, wajahnya pucat pasi. Air dari ember tumpah, membuat lantai menjadi licin. "Mbok kenapa?" tanyaku panik. Mbok Wati tergagap. Saya terpeleset. Tapi saat aku membantunya berdiri, aku melihat dengan jelas bekas memar di bahunya yang mulai membiru. Itu bukan bekas jatuh biasa. Matanya menghindariku, bibirnya bergetar. "Ada orang di sini tadi?" tanyaku pelan. Beliau diam sejenak, lalu air matanya tumpah. "Mbak, saya tidak sengaja melihat mereka melonggarkan mur tangga. Saya belum sempat bilang, tapi mereka menyuruh saya tutup mulut." Kalimat itu seperti tusukan pisau dingin. Aku memapahnya ke kamar dan mengunci pintu. Jantungku berdebar kencang, tapi otakku harus tetap jernih. Aku sadar, Mbok Wati bukan lagi sekadar asisten rumah tangga. Beliau telah menjadi saksi mata. Dan saksi mata selalu menjadi target yang harus dihilangkan. Aku segera menelepon Rian, menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Di seberang telepon, dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Segera bawa beliau ke dokter, harus ada surat keterangan medis. Dan mulai sekarang, jangan biarkan Mbok Wati sendirian." Aku berbohong pada semua orang di rumah,
mengatakan bahwa Mbok Wati terpeleset dan perlu diperiksa di rumah sakit. Dian melirikku dengan tatapan dingin, tapi tidak melarang. Mungkin dia pikir seorang asisten rumah tangga tidak penting. Di rumah sakit, dokter menyimpulkan bahwa Mbok Wati mengalami cedera jaringan lunak dan ada indikasi benturan dari luar. Aku meminta surat keterangan dan menyimpannya baik-baik. Mbok Wati memegang tanganku sambil menangis. "Mbak, jangan tinggalkan saya. Saya takut sekali." Aku menatapnya, hatiku campur aduk antara kasihan dan marah. "Mbok tenang saja, selama saya di sini, tidak akan ada yang bisa menyentuh Mbok." Tapi berkata memang mudah, aku tahu betul aku sedang berada di tengah jebakan yang semakin menyempit. Saat kami tiba di rumah, hari sudah larut. Dimas duduk di ruang tamu dengan wajah masam. "Dari mana saja baru pulang jam segini?" tanyanya dengan nada kesal. "Mbok Wati jatuh," jawabku singkat. "Saya bawa ke rumah sakit." Dimas melirik Mbok Wati sekilas, lalu menoleh padaku, tatapannya tajam. "Kamu lebih peduli pada orang luar daripada suamimu sendiri." Aku menatap lurus ke arahnya, untuk pertama kalinya tidak menghindar. "Orang baik, saya akan peduli." Suasana menjadi tegang. Dian berdiri dan tersenyum tipis. "Sudahlah, ada apa-apa bicarakan besok." Sudah malam. Tapi aku tahu mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di pintu kamar, mendengarkan setiap suara kecil. Di kepalaku terngiang ucapan Pak Bima, tahu akan terasa sakit, tapi tidak tahu akan jauh lebih menyakitkan. Keesokan paginya, aku mengantar Mbok Wati ke rumah kerabatnya yang tidak jauh dari situ, dengan alasan beliau perlu istirahat beberapa hari. Sebelum pergi, beliau menyelipkan secarik kertas kecil ke tanganku. "Ini nomor telepon orang yang menyuruh tukang waktu itu." Saya tidak sengaja dengar. Aku memegang kertas itu, jantungku berdebar kencang. Sebuah bukti kecil, tapi cukup untuk menyambungkan satu mata rantai lagi. Aku menyimpannya baik-baik, merasakan tekanan yang semakin berat di pundak. Ini bukan lagi soal bertahan, ini adalah pertarungan antara kebenaran dan keserakahan. Sore harinya, Bapak Suryo memanggilku ke kamarnya. Beliau menatapku sangat lama, lalu berkata dengan suara berat tapi tegas. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Aku mengerti apa yang ingin beliau katakan. Langkah-langkah bertahan tidak lagi cukup. Jika terus diam, korban berikutnya bisa jadi adalah aku. Di luar, awan hitam mulai berkumpul, langit menggelap dengan cepat. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi tetesan pertama hujan yang jatuh ke halaman. Di dalam hatiku, sebuah keputusan mulai terbentuk, keputusan yang tidak hanya untuk menyelamatkan diriku, tapi juga untuk mengakhiri rangkaian malapetaka yang berkedok keluarga ini. Pagi itu, Bapak Suryo memanggilku ke kamarnya sangat pagi. Langit Jakarta masih berkabut, sinar matahari belum sempat menembus jendela tua. Beliau duduk bersandar di tempat tidur, tubuhnya kurus tapi tatapannya lebih tajam dari biasanya. "Siapkan dirimu, kita akan pergi," kata beliau. Suaranya berat, bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pemberitahuan. Aku tidak bertanya kemana, aku hanya mengangguk. Setelah semua yang terjadi, aku paham ini bukan lagi pilihan, melainkan langkah yang harus diambil jika tidak ingin terus terpojok. Aku membantunya berganti pakaian dan mendorong kursi rodanya keluar melalui pintu belakang. Beliau berpesan agar aku bergerak sepelan mungkin tanpa memberitahu siapapun. Dian dan Dimas saat itu belum turun dari kamar mereka. Aku mengirim pesan singkat pada Mbok Wati, menyuruhnya untuk tetap tenang beristirahat di luar, biar aku yang mengurus semuanya. Mobil yang menunggu kami meninggalkan gerbang dengan perlahan. Aku menatap kembali rumah yang familiar itu dari kaca spion. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah itu lebih mirip sangkar emas daripada sebuah rumah. Bank itu terletak di jalan yang tidak terlalu ramai. Bapak Suryo sudah membuat janji sebelumnya. Semua prosedur berjalan dengan cepat dan rapi. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan setiap pasal yang dibacakan, tanganku terasa dingin. Beliau memindahkan hak tanda tangan atas beberapa rekening pribadi dan perusahaan kepadaku.
Nilai total yang kini berada di bawah kendaliku lebih dari 12,6 miliar. Pada saat yang sama, beliau menandatangani surat untuk memblokir seluruh hak akses Ibu Endang dan Dimas. Setiap goresan pena yang beliau bubuhkan, aku merasa seolah sebongkah batu diangkat dari dadaku, tapi di saat yang sama, meletakkan beban lain di pundakku. "Uang ini bukan milikmu," bisik beliau setelah selesai. "Ini adalah baju zirahmu untuk bertahan hidup." Aku menatapnya. Tenggorokanku tercekat. Aku tidak pernah menyangka akan memegang angka sebesar ini. Tapi aku paham, ini bukan anugerah, melainkan tanggung jawab. Jika aku lengah, dampaknya tidak akan menimpa diriku sendiri. Selesai urusan, beliau meminta untuk membuka sebuah safe deposit box, memasukkan seluruh dokumen asli ke dalamnya. Kunci dan kodenya hanya beliau berikan padaku. Tidak ada orang lain yang boleh tahu, tegasnya. Dalam perjalanan pulang, beliau memejamkan mata untuk beristirahat, napasnya terdengar lebih teratur. Aku mendorong kursi rodanya masuk ke rumah melalui jalan yang sama, seolah kami tidak pernah pergi. Tapi aku tahu, sejak saat ini, segalanya telah berubah. Siang hari, Dian bertanya sekenanya, "Tadi pagi Bapak sama kamu pergi kemana?" Aku menjawab dengan sangat wajar, "Saya antar Bapak kontrol ke dokter." Dian mengangguk, tapi tatapannya berhenti padaku lebih lama dari biasanya. Dimas tidak bertanya, hanya diam. Diam yang mencurigakan. Mungkin dia sudah merasakan ada sesuatu yang lepas dari genggamannya. Sore harinya, aku tetap memasak makan malam sederhana seperti biasa. Sayur bening bayam, semur daging telur. Aku sengaja menjaga semuanya senormal mungkin. Dalam permainan hidup dan mati, terkadang keadaan normal adalah penyamaran terbaik. Saat semua sedang makan, Bapak Suryo tiba-tiba angkat bicara. "Belakangan ini banyak hal yang tidak beres di rumah ini." Tidak ada yang menjawab. Suasana langsung menjadi tegang. "Saya sudah memblokir hak tanda tangan di beberapa rekening," lanjut beliau dengan suara datar. "Siapapun yang berniat membuat keributan, tanggung sendiri akibatnya." Sumpit di tangan Dimas terhenti. Dian meletakkan mangkuknya dan tertawa canggung. "Bapak ini bicara apa sih? Serius sekali? Kita kan satu keluarga." Bapak Suryo menatap lurus ke arahnya. Satu keluarga, tapi tidak semua orang masih menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Kalimat itu jatuh di meja makan seperti suara pintu yang ditutup. Aku menunduk dan melanjutkan makan, tidak berkata apa-apa. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas tatapan-tatapan yang mengarah padaku, penuh curiga, kesal, dan benci. Malamnya, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, aku duduk sendirian dalam gelap, membuka ponsel dan memeriksa kembali informasi yang sudah kusimpan. Aku tahu langkah ini tidak akan berhenti pada rasa kesal. Ketika kekuasaan disentuh, keserakahan akan melawan dengan lebih ganas. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat jendela sedikit bergetar. Aku berbisik pada diriku sendiri untuk menenangkan hati. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi jika mereka hanya mau yang ringan tanpa mau memikul yang berat, maka inilah saatnya hukum kehidupan yang memutuskan. Aku tahu badai yang sesungguhnya masih ada di depan, tapi setidaknya, sejak saat ini, aku sudah memiliki baju zirah yang cukup tebal untuk tidak langsung terhempas saat badai itu datang. Malam itu, Ibu Endang dan Rini pulang bersamaan tanpa pemberitahuan. Rumah yang sudah pengap ini terasa semakin sesak, seolah ditutup oleh penutup yang berat. Aku baru saja meletakkan teko air panas ketika mendengar suara sepatu hak tinggi berketuk di teras, suara yang begitu familiar, hingga aku tak perlu melihat untuk tahu siapa orangnya. Ibu Endang masuk lebih dulu, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti di tempatku berdiri. "Rumah berantakan begini dibiarkan saja," katanya, suaranya tidak tinggi tapi cukup tajam untuk mengiris telinga. Aku menunduk dan menyapanya, tetap memanggil ibu untuk menjaga sopan santun. Rini menyusul di belakang, penampilannya lelah tapi matanya dingin. Dia meletakkan tasnya di sofa dan menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa berkata apa-apa, tapi tatapan itu sudah cukup untuk membuat orang paham. Mereka sudah menyepakati sesuatu sebelum pulang. Makan malam disajikan dalam keheningan. Sup hangat, nasi putih, dan beberapa lauk pauk biasa. Aku mengambilkan makanan untuk ayah mertuaku lebih dulu,
seperti kebiasaanku. Bapak Suryo mengangguk pelan padaku. Tatapannya memberi isyarat agar aku tetap tenang. Tapi aku tahu, gelombang bawah tanah sedang bergolak tepat di bawah meja makan ini. Ibu Endang meletakkan sumpitnya dan mulai bicara dengan perlahan. Ratna, belakangan ini ibu banyak mendengar hal yang tidak enak. Aku mengangkat kepala, menjaga suaraku agar tetap stabil. Hal apa ya, Bu? Soal kamu sering keluar masuk bertemu dengan orang luar? Katanya, tanpa menatapku, melainkan menatap lurus ke mangkuk nasi di hadapannya. Menantu di rumah ini harusnya tahu batasan. Belum sempat aku menjawab, Rini sudah menyambung, suaranya lembut tapi tajam. Nanti orang luar melihat, dikiranya keluarga ini tidak bisa mendidik menantu. Kalimat itu membuat tanganku tanpa sadar terkepal. Bukan karena sakit hati, tapi karena kesal. Tapi aku tetap meletakkan sumpitku dan berkata perlahan, saya pergi keluar juga untuk urusan keluarga. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon ibu dan mbak menasihati saya langsung. Dian tertawa sinis dari seberang meja. Menasihati? Ada yang sekarang sudah merasa jadi pemilik rumah. Siapa yang berani menasihati? Suasana di meja makan membeku. Dimas duduk di sana tanpa berkata sepatah kata pun, tapi matanya menghindariku seperti api. Keheningannya saat ini terasa lebih berat bagiku daripada semua cacian. Ibu Endang menoleh ke arahku, tatapannya tajam dan dingin. Kamu jadi menantu harus ingat posisimu. Jangan karena dipercaya oleh Bapak, kamu jadi lupa diri. Kalimat itu seperti tamparan tanpa suara. Aku merasa tenggorokanku tercekat, tapi kali ini aku tidak lagi menunduk. Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku tetap sopan tapi tidak lagi lembek. Saya tidak pernah lupa bahwa saya menantu Bu, tapi saya juga tidak lupa bahwa saya adalah manusia. Ibu Endang terdiam sejenak. Rini mengerutkan kening. Dian membanting mangkuknya, menimbulkan suara yang kering. Bicaranya hebat sekali, tapi manusia juga harus tahu diri. Aku tidak menjawab. Aku berdiri dan membereskan piring-piring kotor, sebagai cara untuk mengakhiri percakapan yang sudah mulai melenceng ini. Dalam hatiku, bukan lagi rasa sedih yang muncul, melainkan kewaspadaan. Aku sadar, mereka tidak lagi butuh menantu yang baik, mereka butuh seseorang yang mau diam agar bisa mereka kendalikan. Saat aku berbalik ke dapur, Ibu Endang berteriak dari belakang, suaranya dingin. Masalah uang di rumah ini bukan urusan menantu. Tanganku berhenti sejenak, lalu aku melanjutkan mencuci piring. Suara air yang deras menutupi helaan napasku yang berat. Aku tidak bereaksi. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai. Kata-kata hari ini hanyalah ujian terakhir sebelum mereka membuka semua kartu mereka. Malam harinya, aku membawa teh untuk ayah mertuaku. Beliau menatapku, tatapannya dalam tapi kokoh. Kamu masih sanggup? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya sanggup, tapi mereka yang tidak. Beliau tersenyum tipis, senyum yang sedih. Kalau begitu, sepertinya waktunya sudah dekat. Aku keluar dari kamarnya, berdiri di lorong yang gelap, mendengar dengan jelas suara angin yang menderu melalui celah pintu. Makan malam yang pahit itu tidak hanya menelanjangi keserakahan, tapi juga menelanjangi satu hal yang lebih jelas, di rumah ini, ikatan keluarga sudah lama hanya menjadi alasan. Dan ketika alasan itu tidak lagi cukup untuk menutupi, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan bagian mereka. Keesokan paginya, aku tahu semua ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Suasana di rumah begitu berat hingga suara kecil pun bisa membuat orang terkejut. Bapak Suryo memanggil semua orang untuk berkumpul di ruang tamu. Suaranya tegas, tidak memberi celah bagi siapapun untuk menghindar. Ibu Endang duduk di kursi utama, punggungnya tegak, wajahnya dingin seolah sedang menghadiri rapat di mana dia yakin akan menang. Dian dan Rini duduk di kedua sisinya, tatapan mereka waspada. Dimas berdiri bersandar di dekat jendela, tangannya terlipat di depan dada, mencoba terlihat tenang tapi tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sabarnya. Bapak Suryo memandang sekeliling ruangan, lalu menoleh padaku. Ratna, bawa mapnya ke sini. Ruangan itu sunyi senyap, aku berjalan perlahan ke dalam kamarku, mengambil tumpukan dokumen yang sudah kusiapkan,
dan meletakkannya di atas meja kaca di tengah ruangan. Tidak ada yang mencegah, mungkin mereka juga sadar, pada titik ini, mencegah hanya akan membuat segalanya pecah lebih cepat. Aku membuka map itu. Tanpa banyak bicara, aku meletakkan lembar demi lembar dokumen di hadapan mereka. Akta jual beli tanah, rekening koran, surat kuasa. Semuanya tersusun rapi berdasarkan urutan waktu, jelas dan sistematis. Ini adalah tanah pusaka di pinggir kota, kataku dengan suara datar. Nilai sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka yang tercantum di akta. Dian tertawa, hendak membantah, tapi ketika melihat angka dan tanda tangan dengan lebih teliti, tawanya terhenti. Rini membungkuk, membalik beberapa halaman dengan cepat, bibirnya terkatup rapat. Ibu Endang masih diam, tapi tangannya yang berada di sandaran kursi terlihat mencengkeram erat. Aku melanjutkan. Ini adalah dana yang ditransfer berputar-putar melalui banyak rekening, totalnya 9,8 miliar. Dimas maju selangkah, suaranya meninggi. Dari mana kamu dapat semua ini? Aku menatap lurus ke arahnya. Dari tempat seharusnya benda ini berada. Bapak Suryo angkat bicara, suaranya berat tapi jelas. Dari brankasku. Kalimat itu seperti pukulan palu. Dimas terpaku. Dian menoleh pada ibunya. Rini menunduk, menghindari tatapan Bapak Suryo. Ibu Endang menarik napas dalam-dalam, suaranya mulai meninggi. Sampai kapan Bapak mau memfitnah anak-anak Bapak sendiri? Bapak Suryo tidak langsung menjawab. Beliau mengambil amplop terakhir dari tumpukan dokumen dan meletakkannya di meja. Ini bukan fitnah. Aku membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas yang tersegel rapi. Hasil tes DNA, kataku perlahan, antara Bapak dan Dimas. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Waktu seolah berhenti. Dimas menatap lekat-lekat kertas itu, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hasilnya tertera dengan jelas. Tidak ada hubungan darah ayah dan anak. Ibu Endang melompat dari kursinya, wajahnya pucat pasi. Apa-apaan ini, Pak Suryo? Ini bukan permainan, jawab Bapak dengan suara lelah. Ini adalah kebenaran yang sudah kamu sembunyikan dariku selama puluhan tahun. Dian menjerit. Air matanya bercampur dengan amarah. Rini gemetar, menjatuhkan dokumen yang dipegangnya. Dan Dimas, dia terduduk lemas di kursi, matanya memerah, mulutnya bergumam tanpa suara. Bertahun-tahun menyandang status sebagai putra bungsu, ternyata itu hanyalah topeng. Suasana di ruangan itu kacau, tapi hatiku anehnya terasa tenang. Mungkin karena hal terburuk yang kutakutkan sudah terjadi. Sekarang, yang tersisa hanyalah menghadapinya. Bapak Suryo menatapku. Tatapannya campur aduk antara kasihan dan ketegasan. Kamu adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak menyentuh uangku, tapi justru diperlakukan paling buruk. Aku menunduk. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasa sedih. Sedih karena pada akhirnya, keluarga ini hancur bukan karena aku merebut sesuatu, tapi karena mereka saling menelanjangi satu sama lain. Ibu Endang mundur, suaranya bergetar. Bapak mau apa? Bapak Suryo menjawab perlahan, aku mau kebenaran diletakkan pada tempatnya. Aku menutup kembali map dokumen itu. Di luar, sinar matahari menembus jendela kaca, menyinari meja di mana kertas-kertas itu tergeletak, telanjang dan dingin. Aku sadar, semua jalan untuk mundur telah tertutup. Yang tersisa hanyalah pilihan terakhir, dan harga yang harus dibayar oleh masing-masing dari mereka. Setelah pagi itu, rumah ini tenggelam dalam keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi suara keras. Tapi setiap tatapan yang saling berpapasan membawa kewaspadaan dan ketakutan. Kebenaran telah diseret ke tempat terang, dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak bersalah. Sore harinya, saat semua orang sudah berada di kamar masing-masing, Bapak Suryo memanggilku. Beliau duduk di dekat jendela, sinar matahari sore menerpa wajahnya yang penuh kerutan. Kamu punya dua pilihan, katanya perlahan. Pertama, diam agar semuanya mereda. Sebagai gantinya, nama baik ibumu akan terjaga. Kedua, buka semuanya agar hukum yang menangani. Aku berdiri diam. Dua pilihan itu,
Satu sisi menawarkan ketenangan semu, sisi lainnya menawarkan badai yang tak terhindarkan. Tapi keduanya bukan yang benar-benar kuinginkan. Saya izin memilih jalan yang lain, Pak, kataku tanpa ragu. Jalan yang mana? Tanyanya. Saya akan menyerahkan bukti-bukti pelanggaran hukum ke pihak berwenang. Tapi hanya bagian pelanggarannya saja, tanpa mengumbar, tanpa menelanjangi kehidupan pribadi ibu saya. Kebenaran harus ditangani oleh hukum, bukan oleh dendam. Bapak Suryo menatapku sangat lama, lalu beliau mengangguk. Tatapannya melembut. Disitulah kamu lebih baik dari Bapak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sunyi tapi tegang. Rian atas namaku, melengkapi berkas hukum, menyerahkan semua bukti terkait jual beli tanah dan aliran dana yang mencurigakan. Mbokwati dipanggil sebagai saksi, dengan perlindungan sesuai prosedur. Aku tidak menyaksikan siapapun di borgol, tidak juga melihat siapapun jatuh tersungkur, tapi aku tahu, sejak saat itu, mereka tidak lagi memiliki jalan keluar yang aman. Dimas meninggalkan rumah pada suatu pagi yang mendung. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, dia hanya berdiri sangat lama di depan gerbang, menoleh ke arahku sekali, dengan tatapan kosong. Aku tidak menyalahkannya, tidak juga menahannya. Ada pernikahan yang ketika pondasinya sudah hancur, menahannya hanya akan membuat keduanya semakin terluka. Ibu Endang, dari seorang wanita yang selalu merasa di atas, kini harus menghadapi panggilan pemeriksaan yang beruntun. Harga diri tidak bisa menyelamatkannya, air mata juga tidak bisa menutupi bukti-bukti di atas kertas. Dian dan Rini, yang dulu paling meremehkanku, pada akhirnya menjadi yang paling diam. Karena ketika kebenaran sudah memiliki tanda tangan dan stempel, semua pembelaan menjadi sia-sia. Hari saat aku meninggalkan rumah itu, cuaca sangat cerah. Aku tidak membawa uang, tidak juga membawa dendam. Aku hanya membawa kebenaran dan perasaan lega. Perasaan seseorang yang berhasil melindungi dirinya sendiri. Bapak Suryo mengantarku sampai ke pintu. Sebelum aku naik mobil, beliau berkata sangat pelan, hanya cukup untuk kami berdua. Kamu tidak perlu kembali, tapi jika kamu lelah, tempat ini akan selalu ada untukmu. Aku mengangguk. Bagiku, itu sudah cukup. Ada hubungan yang tidak perlu selalu berdekatan, cukup diletakkan pada tempat yang benar di dalam hati. Dalam perjalanan pergi, aku teringat hari-hari pertamaku sebagai menantu, teringat semua makan malam di mana aku menelan air mata. Aku tidak menyesal pernah bersabar, tapi aku juga tidak menyesal telah berdiri tegak. Karena terkadang, berdiri tegak bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi untuk tidak kalah dari diri sendiri. Dalam hidup ini ada sebab dan akibat. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Keluarga itu hancur bukan karena aku, tapi karena keserakahan telah menggerogoti mereka dari dalam. Dan aku, setelah semua ini, belajar satu hal yang sangat sederhana, sebagai manusia, hal pertama yang harus dijaga adalah harga diri dan nurani. Dalam hidup, ada hal-hal yang perlu kita sabari demi kedamaian, tapi ada juga batasnya. Jika kita mundur satu langkah lagi, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Menjadi menantu, atau menjadi siapapun, jangan pernah hidup dalam kepasrahan yang buta. Ketika kebenaran perlu dibela, biarkan hukum yang berbicara, agar hati nurani setiap orang bisa ditempatkan pada tempat yang semestinya.